Buka ke kitab Markus pasal 11. Terkadang kita perlu mendengar hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Terkadang orang termotivasi. Terkadang tangan ilahi ada pada seseorang. Terkadang pengekangan itulah tindakannya, dan terkadang tindakan itulah tindakannya. Dalam kitab Markus pasal 11, kita menemukan cerita yang sangat menarik tentang Yesus, yang ditanyai tentang otoritasnya. Hal-hal tidak menjadi seperti yang mereka pikirkan. Yesus dan namanya tidak akan diucapkan oleh siapapun di masyarakat. Masyarakat sopan atau masyarakat sipil Israel, mereka akan disingkirkan dari gereja. Yesus harus diserahkan, jika ada yang menemukannya. Bagaimana mungkin pada hari Minggu malam, Yesus bisa datang dengan menunggang kuda ke kota seperti seorang penakluk? Ketika institusi memanggilnya penjahat. Ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan membalikkan seluruh cerita untuk beberapa saat. Dan Yesus membersihkan bait suci. Yohanes pasal 2 memberitahu kita Yesus membersihkan bait suci di awal pelayanannya. Sinoptik memberitahu kita, Matius, Markus, dan Lukas, mereka memberitahu kita bahwa Yesus membersihkannya pada akhirnya. Tidak ada waktu yang dihargai, kedua waktu itu dicatat, bahwa mereka telah mengambil rumah doa dan menodainya. Itu membuatnya menjadi lebih buruk daripada perbankan, masyarakat membuatnya menjadi sarang perampok. Omong-omong, Yohanes Pembaptis sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes ini, memberitahu kita bahwa tidak ada bank dapat memiliki apapun, kecuali Allah yang memberikannya kepadanya. Yesus dan Yohanes, keduanya memiliki otoritas moral. Mereka tidak memiliki kedudukan institusional apapun. Tetapi mereka memiliki esensi dan kehadiran kebenaran yang anggun dan adil. Sekarang 1 atau 2 hari kemudian, Yesus sedang duduk di bait suci dalam Lukas 15. Dia akan mati sebelum minggu ini berakhir. Tidak banyak yang tersisa untuk dikatakan, tetapi masih ada masalah. Ayat 15. Markus 11 ayat 15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli. Di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ayat 16 memiliki detail yang sangat menarik, seperti tidak ada orang lain yang punya. Markus 11 ayat 16, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ada sesuatu yang sakral tentang daerah itu, dan mereka telah dipermalukan. Markus 11 ayat 17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar, sekarang saya sangat berharap bahwa dalam ayat 18, Anda akan melingkari dan menggarisbawahi dan menyorot. Membuat beberapa catatan, karena jika ada sebuah ayat yang ditulis untuk abad ke-21. Pada tahun ke-22 abad ke-21 itu, ini adalah ayat yang satu ini. Markus 11 ayat 18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Itu adalah kata-kata yang jelek. Maksud saya, itu tidak cukup untuk mengusirnya atau mengeluarkannya dari tempat kejadian. Mereka ingin dia mati. Niat membunuh ada di hati mereka untuk apa? Untuk mengupas kembali lapisan kegelapan. Hal kedua yang dikatakan, sebab mereka takut kepadanya. Yesus, mengapa Anda harus takut kepada Yesus? Yesus, sahabat orang berdosa. Yesus, yang tidak akan memadamkan alang-alang yang membara. Yesus, yang disukai anak-anak. Mengapa Anda takut kepada Yesus? Kecuali satu hal ini, kegelapan membenci terang, dan kegelapan lari dari terang. Ada ketakutan yang dijalin ke dalam kain mereka, karena mereka telah menenun kain agama di sekitar apa yang gelap dan jahat. Dan mereka takut akan apa yang akan Yesus katakan atau lakukan. Dan kemudian ada implikasi praktis dari sisa ayat tersebut. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Anda lihat, kita hidup di zaman di mana kebenaran telah jatuh di jalanan. Kita hidup di zaman di mana kebencian dan ketakutan serta pragmatisme, berpikir praktis menjadi ciri pemerintahan. Dan sangat penting bahwa kita tidak berpikir sebaliknya, bahwa kita tidak akan menolak ketegangan keadilan dan perdamaian.
Untuk relaksasi yang luar biasa dari perdamaian status quo yang dibicarakan oleh Martin Luther King bertahun-tahun yang lalu. Kristus yang kontroversial ini, telah mengacaukan rencana yang disusun, dia telah membalikkan meja, dan dia mengartikulasikan kebenaran. Tetapi mereka meninggalkan kota. Markus 11 ayat 27, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Markus 11 ayat 28, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Sekarang Anda memiliki Yesus, pengkhotbah keliling melawan sebuah kelompok. Anda mungkin mengatakan sekelompok kecil pemimpin institusi, yang tidak jujur dan bermaksud jahat. Dan mereka ingin mengatur Yesus di depan batang ketidakberdayaannya. Mereka ingin mengingatkannya bahwa mereka memegang tuas yang mengontrol halaman bait suci, setidaknya sebagian besar waktu. Siapa yang memberimu otoritas ini? Markus 11 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Markus 11 ayat 30, baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Saya ingin Anda melihat mereka berkerumun kecil seperti mereka sedang dalam permainan. Hanya tujuan dari permainan ini adalah kehancuran Yesus. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia? Dibuat oleh manusia oleh massa yang tertipu ini, atau yang diurapi dari atas? Markus 11 ayat 31, mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Markus 11 ayat 32, tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Nah, Markus bahkan tidak mencatat perasaan mereka yang lain, dia hanya berkomentar, sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Sekarang saya tidak ingin Anda melewatkan beberapa dinamika yang ada di sini. Nomor 1. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mulai beroperasi dari titik acuan manapun tentang benar atau salah, kebenaran atau kesalahan, terang atau gelap. Tidak satu pun. Itu adalah pola pikir administratif yang sepenuhnya tunduk pada kewajiban mereka untuk berpegang pada yang berkuasa untuk keuntungan mereka sendiri. Bahwa mereka bahkan tidak mulai membahas masalah dari unsur, apakah itu benar dan salah. Hal lain yang saya ingin Anda lihat tentang ini adalah bahwa institusi memiliki begitu banyak kelemahan, begitu banyak berkat dan kelemahan yang baik. Sehingga meskipun komentar Markus menunjukkan bahwa setiap orang tahu bahwa Yohanes diurapi oleh Tuhan, institusi itu bisa ada. Meskipun dalam hak istimewa dalam sedikit pemisahan dari orang banyak, pemikiran yang bertentangan. Mereka menolak pelayanan Yohanes, dan omong-omong, Yesus berhadapan dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Di mana dia berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia memegang percakapan itu dengan Nikodemus, dan dia berkata, Anda tahu apa? Kamu tidak dapat menolak pelayanan Yohanes, kamu harus dibaptis juga, kamu perlu dilahirkan kembali.